di mana diamanahkan bahwa ada perubahan terkait dengan perpanjangan masa kepala daerah yang 6 tahun menjadi 8 tahun. Kemudian juga saya juga menjalankan amanah dari Bapak Menteri Dalam Negeri surat edaran di mana kepala daerah segera melakukan percepatan terkait dengan perubahan masa jabatan kepala daerah. Alhamdulillah juga setelah keluar kami yang pertama mungkin ya di Provinsi Banten melakukan percepatan terkait dengan pengukuhan dan penyampaian surat keputusan perpanjangan kepala desa di lingkup Kabupaten Lebak. Gadget Channel. Selamat pagi sahabat Gadget, Kang Jumi Channel berada di ruang Multatuli, Pemda Kabupaten Lebak. Atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Rabu tanggal 25 Juli tahun 2024, saya selaku pejabat Bupati Lebak dengan ini secara resmi mengukuhkan perpanjangan masa jabatan kepala desa di wilayah Kabupaten Lebak menjadi 8 tahun sejak tanggal pelantikan berdasarkan Undang-Undang tahun 2004 tentang atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Terima kasih. Saya rasa sudah selesai pengumuman Bapak dan Ibu, silakan. Mudah-mudahan yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Lebak, yang saya hormati Pak Sekda, staf ahli, para asisten, para OPD, yang saya hormati hadirin serta undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka untuk penyampaian surat keputusan Bupati dan pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa Kabupaten Lebak sampai dengan 8 tahun. Salawat dan salam Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya para kepala desa. Pada kesempatan ini saya selaku PJ Bupati Lebak bisa bertemu, bersilaturahmi, bertatap muka dengan seluruh jajaran kepala desa di Kabupaten Lebak. Kesempatan ini mungkin kesempatan yang mungkin tidak bisa terulang lagi, karena dengan kesibukan, dengan jadwal yang sangat ketat baik kepala desa maupun kami jajaran pemerintah daerah. Sehingga saya memohon kepada kawan-kawan Bapak dan Ibu kepala desa, sejenak kita mendengarkan atau mendiskusikan terkait dengan hal-hal yang tentunya untuk pembangunan Kabupaten Lebak ke depan. Saya meminta kepada Pak Sekda, kalau bisa jangan di alun-alun Pak, kalau bisa di ruang Multatuli, supaya antara kami dan kepala desa tidak ada jarak yang jauh di dalam melakukan komunikasi dan diskusi. Alhamdulillah ini bisa terlaksana dengan Pak Sekda, Pak Asda 3, kemudian dengan Kadis KMD. Karena kalau di lapangan juga panas ya Pak, kalau di sini agak dingin kan? Jadi alhamdulillah bisa dilaksanakan di sini. Saya mengucapkan syukur dan alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di kepala desa. Penyampaian surat keputusan ini tentunya didasari oleh dasar hukum. Tadi ada Undang-Undang 3 2024, perubahan dari Undang-Undang 6 2014. Artinya ini menjadi salah satu kewajiban bagi pemerintah daerah, khususnya kami di Kabupaten Lebak, untuk segera melakukan penyampaian SK keputusan Bupati dan pengukuhan terhadap masa jabatan 8 tahun sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 3. Dan ini juga kalau tidak salah yang pertama kali di Provinsi Banten Kabupaten Lebak yang melakukan
Saya yakin terkait dengan pengumuman, terkait dengan perpanjangan, apabila dilakukan percepatan akan berdampak yang sangat baik bagi kawan-kawan di kepala desa. Yang pertama tentunya akan membuat satu perencanaan 2 tahun ke depan akan melakukan perencanaan yang baik dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan di desanya. Tuangkan ide program target Bapak-bapak kepala desa tidak hanya bicara, tapi tuangkan ke dalam dokumen perencanaan desa yang harus segera dilakukan perubahan dengan masa 2 tahun yang cukup panjang dan cukup bisa memberikan arti kepada masyarakat khususnya di desanya masing-masing. Yang kedua, kaitannya dengan perpanjangan yang sudah disekolahkan Pak. Nah, Pak Kadis foto saya lagi rekor dengan Bang Jabang dan Bang Banten. Rekor ada Pak, Bapak mau belum tahu. Jadi rekor SK itu penting Pak. Oh siap. Ternyata ada perpanjangan. Kita semua berangkat mungkin tidak hanya bekerja kemulusan, kelancaran, tapi tentunya ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Semua, baik kita di keluarga, baik di aparat desa, aparat kelurahan, aparat kecamatan, maupun saya di aparat jajaran pemerintah kabupaten, terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga itu perlu kita sikapi dan kita perlu tindak-lanjuti sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang tentunya menjadi pedoman kita di dalam melaksanakan tugas kita sebagai aparatur yang ditugaskan untuk bisa memberikan tanggung jawab kewenangan terhadap pembangunan khususnya di Lebak. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kesuksesan Kabupaten Lebak tidak lepas dari kesuksesan kawan-kawan di desa di dalam melakukan program kegiatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 340 desa yang ada di Kabupaten Lebak bergerak bersama, mempunyai komitmen yang sama, membangun Kabupaten Lebak dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat akan mengerucut kepada pembangunan. Profesional sinergi sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan kolaborasi dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya menjadi prioritas bagi kita semua, tidak hanya terkait dengan PD Bupati Lebak atau jajarannya, tidak hanya kecamatan, kelurahan, tapi tentunya lebih khusus kepada kawan-kawan di kepala desa. Yang pertama kita ketahui bahwa di jajaran aparatur sipil kemudian ada camat yang tentunya bergerak bersama dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Lebak. Tapi pada saat kita bicara level di tingkat desa dan di tingkat kelurahan, itu yang perlu kita kolaborasi bersama. Walaupun tidak masuk di jajaran pemerintah daerah, desa, tapi menjadi satu mitra dalam rangka untuk berkolaborasi, melakukan sinergi dalam rangka untuk mencapai target pembangunan dan memberikan kesejahteraan yang terbaik kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak. Tugas kepala desa yang pertama melakukan pembangunan di desa. Yang kedua melakukan pengembangan di desa. Yang ketiga melakukan pemberdayaan bagi masyarakat di desa. Yang keempat adalah melaksanakan tugas pemerintah. Siapa itu pemerintah? Pemerintah di atas di kepala desa adalah lurah, camat lebih tepatnya. Camat, kemudian ada kami di jajaran kabupaten kota. Kemudian kami kepala desa ada provinsi, kemudian ada nasional. Pada saat menjalankan tugas yang keempat, melaksanakan tugas daripada pemerintah, itulah perlu sinergi dan kolaborasi antara kepala desa dengan kami di jajaran kabupaten kota, antara kepala desa dengan camat, kemudian bahkan sampai dengan tingkat provinsi, bahkan yaitu salah satunya adalah program-program prioritas yang sudah ditetapkan di dalam dokumen RPJPN, di dalam dokumen provinsi yang kami menang provinsi maupun RPJMN, RPJPD maupun RKPD di kabupaten yang diberikan kepala desa itu mempunyai arti yang sangat strategis karena merupakan ujung tombak. Tidak mungkin saya, tidak mungkin Pak Sekda atau jajaran saya Pak Camat kemudian OPD turun secara kontinu
secara komunikasi aktif, kemudian mengetahui masyarakat di desa masing-masing, itu tidak mungkin kami lakukan secara terus-menerus. Sehingga ada leveling, di mana kepala desa lah yang menjadi ujung tombak pada saat bicara stunting, memperhatikan target-target capaian yang ada di Kabupaten Lebak, provinsi maupun nasional, tentunya akan membawa dampak yang sangat positif bagi Kabupaten Lebak dan bagi masyarakat khususnya. Sentrasinya pemerintah Kabupaten Lebak didukung oleh kawan-kawan di desa atau kepada kepala desa. Kemudian yang berikutnya ada beberapa hal juga yang perlu kami sampaikan. Kita ketahui sesuai dengan undang-undang pilkada, alhamdulillah pada bulan lalu ya kita sudah melaksanakan pileg dan pilpres, dan Kabupaten Lebak dinyatakan kami waktu rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri seluruh pejabat kepala daerah, salah satunya adalah Lebak, yang diberikan apresiasi terhadap kondusivitas di dalam pelaksanaan pileg, pilpres maupun pileg. Sudah terima. Kita akan menghadapi di tanggal 27 November 2024 ini akan ada pesta demokrasi, sudah diluncurkan maskot dan jinglenya, kemudian akan dilaksanakan pelaksanaan pilkada Kabupaten Lebak, wakil bupati dan bupati Lebak. Kami mohon seluruh jajaran kepala desa menjaga bagaimana kondusivitas terhadap pelaksanaan pilkada, khusus keamanan, bantu Kapolres, bantu kita untuk bisa mensukseskan pilkada serentak tahun 2024 untuk Kabupaten Lebak. Siapa? Kurang lancar berarti kalau maksudnya. Siapa? Siap kita mensukseskan pilkada serentak 2024. Kemudian yang ketiga juga kami ingin menyampaikan terkait dengan beberapa pada saat kita melaksanakan pembangunan Kabupaten Lebak maupun pembangunan di tingkat desa, tentunya kita menghadapi beberapa kendala. Yang pertama terkait dengan masalah infrastruktur. Ini yang menjadi salah satu catatan bagi saya, bagi jajaran pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Infrastruktur, mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang ketempatan di wilayah Lebak yang memang luas wilayahnya cukup besar, jumlah penduduknya cukup besar, sehingga membutuhkan satu anggaran yang besar pada saat kita ingin jalan yang rusak menjadi jalan yang mantap di seluruh lapisan sampai dengan tingkat desa. Tapi apa daya Pak, saat ini kita bicara 2019 sampai dengan 2024, kita masih kesulitan di dalam penganggaran untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lebak. Sehingga perlu ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan dengan sinergi. Sudah diatur, saya dari Kementerian Dalam Negeri Pak ya, sudah diatur kewenangan di dalam Undang-Undang 23, di mana ada kewenangan kabupaten, di mana ada kewenangan desa, ada anggaran APBD kabupaten, juga ada anggaran desa. Nah ini yang perlu disinergikan Pak. Tolong pelaksanaan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus Bapak dan Ibu dalam rangka untuk pembangunan di desa. Saya apresiasi selama 6 bulan saya mendapat beberapa laporan-laporan dari kepala desa, dari masyarakat, dari kebutuhan, dari organisasi masyarakat, dari LSM, mendapat laporan bahwa jembatan putus, kemudian tanah longsor, jalan rusak. Mendapat aduan-aduan seperti itu yang saya kadang-kadang sedih. Kami tidak bisa melakukan secara optimal karena dibatasi dengan undang-undang bahwa kewenangannya ada di kewenangan provinsi, kalau memang itu jalan provinsi, kalau itu yang jembatan provinsi. Kewenangan kabupaten kami mungkin bisa intervensi, tapi dengan keterbatasan tidak secara optimal. Tapi apabila ada kewenangan di desa, kami berharap Bapak dan Ibu selaku pimpinan desa bisa memprioritaskan infrastruktur yang memang menjadi kewenangannya. Jabatan Bapak tambah 2 tahun, mungkin
ada yang tidak senang, ada yang mendoakan senang, kemudian ada target yang belum tercapai. Bapak upayakan itu tercapai pada saat masa tinggal 2 tahun dengan anggaran yang ada, sehingga pada saat masa akhirnya Bapak dan Ibu didoakan oleh masyarakat dan bisa lanjut ke periode berikutnya. Bahkan sebaliknya, kalau kepentingan anggaran desa tidak diperuntukkan atau tidak difokuskan kepada masyarakat, tentunya bukan doa yang muncul, tapi malah sumpah yang tidak mengenakan bagi kita. Inilah salah satu tanggung jawab dan komitmen kita selaku pimpinan di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, bahkan saya di tingkat kabupaten kota, di tingkat kabupaten Lebak. Sehingga kami berharap pelaksanaan infrastruktur di desa perlu dilakukan sinergi. Saya paham anggaran juga tidak memadai dan tidak optimal di dalam anggaran desa pada saat kita bicara kebutuhan. Pada saat kita bicara optimal peningkatan jalan mantap di seluruh desa ini. Tapi kita punya strategi, kita punya langkah, kita bersinergi, mudah-mudahan itu bisa ada jalan keluar. Saya apresiasi dengan teman-teman di kepala desa Demak ya, saya bisa sebutkan di Cibadak, kemudian di Warung Gunung, Cikul. Pada saat masyarakatnya ingin ada peningkatan terhadap perbaikan jalan, mereka duduk bareng dengan saya, berkoordinasi beberapa kegiatan demi untuk membangun infrastruktur itu. Artinya dari, oleh, dan untuk desa, dari, oleh, dan untuk kepala desa yang memutuskan mana yang prioritas, mana yang diinginkan oleh masyarakat, itulah yang menjadi prioritas di dalam pemanfaatan dana desa. Kalau Bapak melakukan contoh seperti itu, insya Allah doa dan pahala akan diberikan oleh masyarakat kepada desanya dan memberikan prioritas kepada masyarakat. Ini yang kami maksud, adanya sinergi, adanya kolaborasi. Kemudian juga ada pelayanan dasar yang tentunya menjadi prioritas. Kemudian juga ada target-target di dalam pencapaian stunting maupun kemiskinan ekstrim, yang tentunya juga menjadi konsen kita semua. Saya mohon Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi dan punya komitmen yang sama. Saya apresiasi dan saya tepuk tangan 25 Pak ya Bu ya. Saya di kamar, Pak itu tolong dong kecamatan ini, telepon dong ini belum. Ternyata dengan 3 hari itu selesai dan menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik. Saya berterima kasih. Akhirnya kami laporkan ke TKT Pusat dan TKT Pusat, mereka apresiasi. Ini berkat kinerja dan komitmen. Tidak hanya salah satu yang saya sebutkan, masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kepentingan Kabupaten Lebak dan untuk kepentingan desa. Ini bagian yang perlu kita komitmen bersama. Yang berikutnya juga saya apresiasi kepada Ibu Desi Kurniawati yang tentunya telah lulus di dalam ikut sertaan Paralegal Justice Award tahun 2024 di tingkat nasional. Satu contoh yang tentunya akan menginspirasi kita. Dan tidak hanya Lebak nantinya ke depan hanya ikut 3, kalau bisa lebih banyak lagi. Dan tunjukkan bahwa Lebak bisa, Lebak juara, Lebak prestasi. Tunjukkan komitmen kita untuk membangun dan memberikan kepercayaan pada lingkungan di Kabupaten Lebak, bahkan ke tingkat provinsi sampai dengan ke tingkat nasional. Saya apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Desi. Demikian juga beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan tugas Bapak dan Ibu yang perlu segera dilakukan adalah perubahan RPJMDes. Lakukan dengan jajarannya, cari program kegiatan target yang terbaik untuk bisa memberikan kontribusi pembangunan di desanya dan memberikan kontribusi. Tolong jaga komitmen, tolong jaga pelaksanaan program kegiatan yang dipercayakan oleh Bapak Presiden, bahwa pembangunan harus dimulai dari desa, sehingga ada dana desa yang dipertanggungjawabkan oleh para kepala desa untuk dapat mempertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu sehat,
selalu mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan yang terbaik pada saat menjalankan tugas sebagai kepala desa yang nanti masa jabatannya diperpanjang sampai dengan 2 tahun. Demikian, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha mengasih lagi maha penyayang, berkat rahmat dan karunia-Mu kami berkumpul hari ini dalam rangka pengukuhan dan penyerahan surat keputusan Bupati tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa se-Kabupaten Lebak. Limpahkan rahmat dan hidayah-Mu agar kegiatan ini menjadi kegiatan yang Engkau ridhoi, bermakna dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadikan kegiatan ini sebagai sarana memupuk dan membangun semangat tanggung jawab atas amanah yang kami emban sebagai kepala desa. Tumbuh suburkan pada hati kami sifat amanah. Berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas kami sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadikan jabatan kepala desa sebagai ladang ibadah bagi kami. Jadikanlah Kabupaten Lebak yang kami cintai sejahtera dan bermartabat di bawah kepemimpinan yang baik dan benar. Wujudkan masyarakat Kabupaten Lebak sebagai masyarakat yang kuat, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bahagia lahir batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah yang maha mengetahui, kami sadar sepenuhnya bahwa untuk mewujudkan itu semua banyak hambatan dan godaan, banyak pula rintangan dan tantangan. Untuk itu ya Allah, beri kami kemampuan dan kekuatan iman serta hikmah untuk menghindari dan sekaligus mengatasi segala hambatan, godaan, tantangan dan rintangan. Beri kami ma'unah agar kehidupan kami penuh berkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Ya Allah yang Maha menerima doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini saya dapat melakukan amanah daripada Undang-Undang 3 tahun 2024 sebagai perubahan dari Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa, di mana diamanahkan bahwa ada perubahan terkait dengan perpanjangan masa kepala daerah yang 6 tahun menjadi 8 tahun. Kemudian juga saya juga menjalankan amanah dari Bapak Menteri Dalam Negeri surat edaran di mana kepala daerah segera melakukan percepatan terkait dengan perubahan masa jabatan kepala daerah. Dan alhamdulillah juga setelah keluar, kami yang pertama mungkin ya di Provinsi Banten melakukan percepatan terkait dengan pengukuhan dan penyampaian surat keputusan perpanjangan kepala desa di lingkup Kabupaten Lebak. Kenapa kami punya komitmen untuk segera melakukan? Karena kepala desa tentunya mempunyai program-program yang harus mereka selesaikan dan kemudian diberikan ruang untuk 2 tahun menyelesaikan dan tentunya membuat inovasi-inovasi yang baru di dalam pembangunan desanya masing-masing.